masih di seputar Bali Pagi akhir pekan. Nah, seperti janji kita tadi bahwa kita akan berbicara terkait dengan wirausaha atau kewirausahaan. Nah, seperti janji kita tadi juga, kita menampilkan seorang narasumber yang sudah ada di tengah-tengah kita bersama nih pemirsa. Ada seorang wirausaha muda yang sudah cukup berhasil di bidangnya sendiri. Halo Mas Leo, apa kabarnya? Selamat pagi, Mas Leo Singgi Gunawan. Iya, seorang wirausaha muda. Nanti kita akan mau tanya ini apa sih yang menjadi permasalahan ketika generasi muda akan memulai menjadi seorang wirausaha ya. Dan tips-tipsnya agar bisa sukses tentunya. Nah itu dia, nanti kita akan berbicara bincang-bincang banyak nih. Mas Leo, nggak apa-apa ya? Tapi sebelumnya kita punya informasi juga ya. Apa itu? Nah, pemirsa, mungkin di mata orang awam, bunga sedap malam bukan komoditi yang bisa dijual. Namun kenyataannya, seorang petani asal desa Tunjuk, Kabupaten Tabanan, telah membudidayakan bunga sedap malam hampir selama 7 tahun. Tidak tanggung-tanggung, omset yang diraih mencapai puluhan juta rupiah setiap bulannya. Banyak orang yang belum melirik potensi komoditi pertanian dengan tepat. Ada berbagai kebutuhan di sekitar yang bisa dikembangkan melalui pertanian. Seorang petani asal desa Tunjuk, Kabupaten Tabanan, Nengas Suwarta, telah sukses mengembangkan pertanian bunga sedap malam yang telah ia tekuni selama 7 tahun. Awalnya ia hanya mencoba-coba, namun ternyata penghasilan yang diraih sangat fantastis. Nengas Suwarta menuturkan, selain memanfaatkan lahan milik sendiri, dalam bertani bunga sedap malam ia juga melakukan sistem sewa lahan. Sampai saat ini, total lahan yang ia kelola mencapai 118 are. Untuk lahan 1 are bisa ditanami 90 batang bunga sedap malam. Dengan total lahan mencapai 118 are, Nengas Suwarta meraih keuntungan mencapai 21 juta rupiah tiap bulannya. Setiap harinya Nengas Suwarta mampu memanen 700 batang bunga sedap malam untuk disalurkan ke pengepul. Cara pemeliharaan bunga sedap malam cukup sederhana, yakni dengan memenuhi kebutuhan pupuk dan air selama 4 bulan dari awal tanam, bunga sedap malam sudah siap dipanen. Itu satu batang itu harganya tinggi dia, misalnya 1.000 rupiah. Ada nggak tumbuhan yang lain seharga 1.000 rupiah? Kan nggak ada. Nah makanya itu tertarik untuk menanam atau mengembangkan seperti itu. Lebih ya 700 batang bisa kita produksi. Tetapi sebetulnya kita cari itu 3 hari sekali supaya dapat bergiliran. Ya kita kasih aja masing-masing pengepul itu ya seberapa gitu, 700 dibagi. Misalnya kan kita punya pengepul 4 yang besar-besar, dibagi 4 aja. Nah kalau itu ya berapa ya, gak bisa juta ya, tinggi ya. Makanya itu kita lihat seperti itu produksinya tinggi, sedangkan pemeliharaannya ya sederhana. Makanya itu saya selalu menganjurkan pada lingkungan di samping di sini untuk ya beralih aja dulu, bukan meninggalkan padi. Kita kan tidak sampai meninggalkan padi. Kebutuhan akan bunga sedap malam sangat tinggi, sehingga petani kewalahan dalam memenuhi permintaan. Bunga sedap malam biasanya disalurkan oleh pengepul ke toko bunga untuk memenuhi keperluan dekorasi ruangan di rumah. Desa Karyani dan Indra Wijaya, Bali TV.